bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, sama-sama kita akan membaca ayat fotum yang diambil dari Roma 7 ayat 21 sampai 25. Saya akan membacakan ayat yang ke-21, Anda membaca ayat yang ke-22, bergantian kita membaca ayat ini. Di ayat yang ke-25 kita akan baca bersama-sama. Roma 7 ayat yang ke-21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saudara, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sama-sama kita baca ayat ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan hari ini. Kita mau datang dengan ucapan syukur karena Allah begitu mengasihi kita. Anugerahnya besar dalam hidup kita, amin. Come on church. We sing it. Come gaze upon your Savior. Behold your great high priest. Draw near in awe and wonder. His cross has spoken things. Amen. Say, come rest from sin and striving by endless soul of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every sin. Come on. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Come on, so lift up your eyes to Jesus. Arise from doubt and shame. His blood, cry it is finished, is finished. Amen. Our life is in His hand. Come on, church, singing. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how fast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how far His love for us. Biar kita terus menyadari kasih-Nya yang besar. Biar kita terus mengagumi anugerah-Nya dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, katakan siapa yang dapat memisahkan kita. What now can separate us dari kasih-Mu yang besar. Say we strong assurance. Assurance in Christ will be running. And we strength we labor. His promises our hope. Thus far His love has led us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how fast the love of Jesus. Say, oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how
Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita memujikan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi nyanyian kemenangan kita. Karena Allah telah melakukan semua yang baik dalam hidup kita. Anugerahnya memampukan kita, menopang kita. Mari jemaat Tuhan, mari pujikan. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian kami, pujian bagi Raja Mulia. Ku angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Amin. Katakan salibmu, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskan, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku. Serukan kemenanganku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian, pujian bagi Raja. Ku angkat tangan kami, tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Serukan salibmu, salibmu selamatkanku. Amin. Taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. We say, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku. Kemenanganku. Sama-sama kita tepuk tangan. Kita mau nyanyikan seruan kemenangan kita. Kita percaya Dialah kemenangan kita yang sejati. Sama-sama jemaat Tuhan, we singing whoa oh oh. Come on. Whoa oh 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 oh, kemenanganku. Oh 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 oh, kemenanganku. Sekali lagi we singing. Oh
Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti secara live streaming. Baik, kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi. Minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-11. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan yang ke-11. Adakah yang dapat menjalankan hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang mampu memelihara hukum Allah dengan sempurna. Sebaiknya kita memiliki kecenderungan untuk menolak Allah dan tidak mengasihi sesama kita sebagaimana mestinya. Roma 3 ayat 10-12, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, pada awalnya Allah itu menciptakan manusia dengan kapasitas untuk bisa menaati hukumnya dengan sempurna. Tetapi kapasitas itu hilang ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan Alkitab menggambarkan kondisi berdosa ini dengan berbagai cara, yaitu pemberontakan, kebutaan, penyakit, perbudakan, dan kematian rohani. Dan kemudian juga diikuti oleh ketidakmampuan kita untuk mengasihi sesama kita. Saudara, kondisi ini tidak hanya ditemukan pada mereka yang biasanya diakui masyarakat sebagai orang-orang jahat, misalkan pencuri, pembunuh, atau pezina. Tetapi kondisi ini juga ditemukan pada mereka yang berpikir bahwa mereka adalah orang baik. Sebab apa saudara? Karena apa yang disebut sebagai perbuatan baik yang kita lakukan, itu juga sudah dirusak oleh dosa. Dan ini mengingatkan bahwa dosa itu sudah mencengkeram kita semua dan tidak ada yang dikecualikan. Saudara, apa dampak dari kejatuhan ini? Yaitu kita tidak hanya rusak, tetapi juga cacat secara rohani. Kita tidak hanya lemah, tetapi juga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hukum Tuhan. Baik di dalam perkataan, perbuatan, pikiran, sikap, juga motivasi kita. Dan akibatnya kita terbuang jauh dan kedapatan bersalah di hadapan Allah yang kudus, serta kita pantas menerima murka Tuhan. Saudara-saudara, memang ini adalah kenyataan yang sangat mengerikan untuk direnungkan. Tetapi ini adalah kabar buruk yang melatar belakangi kabar Injil, kabar baik Injil yang membawa hidup dan pengharapan. Apa saudara kabar baiknya? Yaitu meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum dengan sempurna, tetapi ada pribadi yang sudah memenuhi hukum itu dengan sempurna untuk kita. Yaitu melalui Yesus yang sudah setia menaati Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib, agar kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di dalam kesalahan dan perbudakan dosa, tetapi benar-benar merdeka. Saudara, meskipun kita sudah jatuh di dalam dosa bersama Adam, tetapi kita juga sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan Allah akan terus bekerja di dalam kita dengan kasih dan tidak meninggalkan kita sampai Dia membawa kita ke hadapan hadirat-Nya yang kekal dan mulia, di mana di sana pada akhirnya kita dapat merdeka dan sempurna untuk bisa menaati Dia yang sudah menciptakan dan menebus kita. Amin, saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari saya memberikan kesempatan untuk kita semua untuk berdoa dan mengaku bahwa di hadapan Tuhan bahwa karena dosa kita ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa menaati hukum-Nya. Tetapi kita bersyukur Yesus sudah taat
sampai mati di kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari pelanggaran kita dan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu untuk bisa setia dan mentaati kehendak-Mu. Karena dosa, maka hati kami cenderung memberontak terhadap Engkau. Sesungguhnya kami pantas dihukum karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi kami juga bersyukur sekalipun kami tidak mampu untuk taat kepada Yesus, kepada Engkau. Tetapi Yesus sudah setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga kami sekarang yang ada di dalam Kristus, kami tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Tetapi kami dimampukan untuk bisa hidup taat dan hidup mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena anugerahnya membebaskan kita. Kita bersyukur karena Tuhanlah keselamatan kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita pujikan pujian ini. Anugerahnya telah angkatku dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatan. Tiada takut di kegelapan, kuatkan untuk melawan, dan ku pandang surya fajar, Tuhanlah keselamatanku. Dapat seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasihnya. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Katakan harapanku di dalam Tuhan. Harapanku dalam Tuhan.
takkan tinggalkanku hingga akhir. Amin. Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan kelak pulang. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita? Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Mari kita sama-sama membawa hati kita. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Mari muliakan Dia, agungkan namanya. Sama-sama katakan, mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Mulia, mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatan. Sekali lagi muliakan Dia, katakan, mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosa kita. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Kami bersyukur karena ketaatan-Mu. Kami boleh menerima anugerah. Kami yang tersesat, kami yang jahat, berdosa, dan memberontak kepada Engkau, sekarang boleh diperdamaikan dan menjadi anak-anak-Mu. Sungguh sebuah karya yang indah dalam hidup kami. Dulu hilang dalam kelam, hatiku tersesat.
sesat dosa kan sengatnya buatku binasa. Harapanku telah menyimpang tolak kehendakmu. Kasih-Mu yang membuatku terima anugerah-Mu. Nyanyikan haleluya. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Sewaktu ku kehilangan, ku takkan kasih-Mu. Engkau melihat tun kesalibmu, dan ku pandangkan kasih-Mu. Kau tanggung dosaku, Kau menyerap murka Bapa, ku dapat rahmat-Mu. Amin. Katakan haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidup. Kali katakan haleluya. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Jemaat Tuhan pujikan, sekarang ku jadi milik-Mu. Sekarang ku jadi milik-Mu, dan hidup bagimu. Bila ku tak ada, itu karunia-Mu, itu anugerah-Mu Tuhan. Bapa pakailah hidupku seturut kehendak-Mu, biar ku memuji-Mu selalu, agungkan nama-Mu. Pujikan haleluya. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Come on, we sing it. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Tak henti-hentinya kami mengagumi karya-Mu yang besar, penebusan-Mu, dan pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu menerobos dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kalau hari ini kami bisa datang, kami mencari Engkau, bahkan kami bisa berkata, Engkaulah keselamatan kami, semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seringkali mungkin kami gagal. Seringkali mungkin kami jatuh di dalam dosa kami. Tapi syukur kepada Engkau, Allah Roh Kudus setia dalam hidup kami.
Kau memampukan kami, sehingga kami bisa terus memandang kepada Kristus. Terus memandang Engkau sebagai kekuatan di dalam hidup kami dan pengharapan kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Allah Roh Kudus tata ulang hati kami. Biar firman-Mu mengubahkan kami dari dalam keluar. Pakai hidup kami jadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih, pemeliharaan dan anugerah-Mu yang terus menopang kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat keuangan yang kami terima. Biarlah ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hi Church, saya Elin and this is Gibeon Weekly News. Gibeon Church akan mengadakan sakramen baptisan kudus pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Bagi setiap jemaat yang rindu untuk dibaptis, pastikan Anda telah menyelesaikan kelas Anda Pasti Selamat. Pendaftaran peserta baptisan hanya dibuka sampai minggu depan tanggal 24 Maret 2024. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut atau kunjungi Connect Booth untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebagai orang percaya, sangatlah perlu untuk memahami makna sakramen. Apakah melalui sakramen orang percaya dapat diselamatkan? Bagaimanakah sikap sebagai orang percaya memahami makna sakramen dengan benar? Temukan jawabannya dalam kelas APS minggu ke-7 hari ini dengan judul Sakramen. Kelas akan dimulai pada pukul 3 sore di Gibeon Church lantai 1. Dan minggu depan adalah kelas APS terakhir dengan judul Eklesia. Untuk para peserta APS, tetap semangat ya! Untuk memperingati Jumat Agung, Gibeon Church akan mengadakan ibadah dengan format Reflective Worship pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pada pukul 8, 10.30 dan pukul 1 siang. Dalam ibadah ini, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Selain itu, kami juga ingin mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah Minggu Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada tanggal 31 Maret. Mari gunakan kesempatan ini untuk mengajak saudara, teman, maupun kerabat Anda untuk hadir pukul 8, 10.30 atau pukul 1 siang. Bagi Anda yang membawa anak, kami juga menyediakan ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah bagi youth dan juga kids pada pukul 10.30 dan pukul 1 siang. I'll see you there! Bagi Anda, para pengguna Gibeon App, pastinya Anda telah mendapatkan notifikasi perenungan Prapaskah atau Lent setiap hari pada pukul 12 siang. Jangan khawatir, bagi Anda yang belum memiliki Gibeon App, Anda tetap dapat mengakses Lent Devotional ini melalui www.gibeon.church. Biarlah melalui Lent Devotional ini, kita dapat merenungkan dan memiliki sikap hati yang benar untuk menyambut momen Jumat Agung dan Paskah, di mana kita memiliki pengharapan dan keselamatan di dalam karya salib Kristus.
Kami juga menyediakan kartu perenungan selama sermon series The Road to the Cross yang bisa Anda gunakan untuk merenungkan Injil setiap minggunya. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi dan doa yang telah Anda berikan untuk mendukung pembangunan dan renovasi gedung Gereja Gibeon hingga saat ini. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan dukungan dalam bentuk dana. Anda bisa berkontribusi melalui beberapa cara yang mudah, yaitu dengan memindai QR Code pada kartu di kursi Anda, transfer menggunakan nomor rekening yang tersedia di layar, atau mengunjungi giving booth di basement. Dukungan Anda sangat berarti bagi keberlangsungan dan kemajuan proses pembangunan gereja ini. Biarlah Injil semakin diberitakan dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam Gibeon Weekly News. Selamat hari Minggu dan selamat mendengarkan khotbah. Kembali lagi bersama Ryukin. Nampaknya ada satu video lagi yang harus Ryukin tonton untuk memastikan langkah yang akan diambil. Hai Gibeon Church, saya Bram dari Worship Ministry. Hai Gibeon Church, saya Fata dari Kids Ministry. Hai Gibeon Church, saya Vilea dari Youth Ministry. Hai, saya Devira dari Multimedia Ministry. Melayani di Gibeon Church bukanlah tentang membangun sebuah pelayanan untuk menjadi lebih besar, melainkan melalui pelayanan, para pelayan dapat dibangun dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, sebelum masuk ke dalam pelayanan, setiap volunteer akan melewati proses-proses DYC sebelum masuk ke dalam penjadwalan. Mungkin Anda bertanya, apa alasan dibalik setiap proses yang terjadi? Setiap bagian dari proses ini sifatnya berkesinambungan dan bertujuan untuk mempersiapkan serta memperjelas panggilan seseorang dalam melayani. Kita rindu untuk memastikan setiap volunteers dimuridkan, digembalakan, dan dapat berbuah melalui proses ini. Sebagai contoh, dalam fase shadowing, seorang volunteers akan didampingi oleh seorang leaders dalam proses selama 8 minggu. Di dalam proses tersebut akan terjadi interaksi antara volunteer dan leader, di mana mereka akan saling membicarakan panggilan, pergumulan, hal-hal teknis dalam pelayanan tersebut. Bahkan mereka dapat saling memberikan feedback sambil di dalam proses ini, seorang volunteer akan terus di-encourage untuk menjalani pemuritan di dalam care group. Pada akhirnya, setiap proses ini akan mempertajam keyakinan para volunteers dalam mengambil keputusan untuk melayani di Gibeon Church, sehingga pelayanan yang dilakukan tidak berdasarkan atas preferensi pribadi atau sekedar aktualisasi diri, melainkan didasari oleh panggilan yang dimotivasi untuk memuliakan Allah. So, bagi Anda yang sudah dibaptis, sudah lulus kelas APS, aktif di dalam care group, dan rindu untuk melayani, segera daftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Apabila ada pertanyaan, Anda dapat mengunjungi DYC booth di basement untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Have a good day and God bless you. Wah, sepertinya Ryukin makin mantap untuk tergabung dalam ministry. Ada baiknya Ryukin berdoa untuk memastikan langkah yang diambil sudah tepat. Apresiasi untuk tim multimedia kita dan tim kreatif kita yang sudah sangat luar biasa mempersiapkan ini semua. Wow, welcome to Gibeon Church. Sebuah kehormatan bagi saya untuk saya boleh kembali berbicara di depan Anda semua. Saya juga ingin menyapa Anda yang beribadah secara live streaming. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan sermon series kita, The Road to the Cross. Tapi sebelumnya sekali lagi kita berdoa ya Bapak Ibu. Bapa di surga mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan, pada kesempatan pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali dikalibrasi. Kiranya Roh Kudus mengkalibrasi setiap kami, termasuk hamba-Mu yang berbicara di depan mimbar ini ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini,
supaya dapat menyampaikan berita Injil dengan baik dan mudah dimengerti oleh setiap kami. Ajari kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Ini kayak WL zaman dulu kalau tanya ya. Ada sukacita? Amin. Ini klise banget ya. Padahal klise sudah meninggal ya. Oh klise itu saudara ya. Maaf. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan sermon series kita. Jalan memiliki hati hamba. Ini Kristen banget ya, hati hamba ya. Tapi kita mau melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda saudara. Anda antusias? Yang antusias sama-sama katakan yes. Pastor Mike saya pinjam ya, oke? Hari ini saudara, saya ingin sedikit eksposisi dari Injil Markus saudara. Banyak orang itu berpikir kalau mau jadi besar maksudnya bukan badannya ya, tapi memiliki jabatan atau memiliki posisi, itu harus punya jabatan atau kedudukan yang penting di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Makanya banyak orang itu akhirnya berlomba untuk mencari kekuasaan. Supaya apa? Bisa mengatur kebijakan. Saya waktu dulu S1 saya, sebelum saya seminari saudara, saya jurusannya itu sosial politik. Saya ingat sekali waktu kuliah pengantar ilmu politik. 2 kata untuk mendefinisikan politik yaitu power and authority. Saya ketemu dengan beberapa calon legislatif pada waktu lalu. Loh, kamu pendeta ternyata background studimu ada salah satunya adalah bidang politik ya. Kenapa nggak jadi caleg aja? Oh maaf, bukan jalan ninja saya. Saya memilih jadi hamba Tuhan memang ya. Walaupun saya ngerti politik, tapi saya memang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Nah di sini saudara, nggak heran banyak orang tuh berlomba. Orang semua mencari kekuasaan. Dan hari ini kita akan belajar ada 2 murid yang akan terekspos di dalam pemberitaan Injil pada hari ini. Kita akan membaca bergantian dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan mengawalinya ya Bapak Ibu. Oke. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Bapak Ibu, jawab kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu, saudara." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi hal duduk sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka. "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Kita baca sama-sama ayat 45, 1, 2, 3. "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Demikian jauh pembacaan firman yang telah kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar 3 poin penting pada hari ini. Yang pertama, perhambaan yang menjerat. Dan yang kedua, Kristus datang untuk menebus kita dari perhambaan. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menghidupi hati hamba di dalam perjalanan
iman kita. Saya akan memulai dari poin yang pertama. Kenapa saya memulai poin ini dari perhambaan yang menjerat? Kalau boleh jujur saudara, pasti kita itu diperhamba oleh sesuatu. Kalau bukan Tuhan, ya kita bisa diperhamba oleh sesuatu. Kalau itu tidak diri sendiri, hawa nafsu kita, ambisi, obsesi, atau kita diperhamba oleh berhala, atau kita diperhamba oleh belenggu-belenggu agamawi, diperhamba oleh belenggu hukum. Nah, kita akan mengawalinya dari sini saudara. Markus 10 ayat 35 dan 37. Di sini Yakobus dan Yohanes, dia adalah anak-anak Zebedeus. Mereka mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya kiranya engkau mengabulkan permintaan kami." Ayat 37 ada yang menarik saudara di sini. "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebelah kiri." Ini murid-murid ini, terutama kedua murid ini lumayan kurang ajar ya dua murid ini ya saudara. Ini Yesus mau masuk di dalam sebuah penderitaan. Sebentar lagi Yesus akan disalib. Dia akan menderita. Tetapi dua murid ini gak tahu diri, gak peka. Ini orang menderita, tolong ya bagi jabatan buat aku kalau nanti engkau dapat kemuliaan, jangan lupa. Aku juga mau. Yang sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Ini dipikir Yesus habis menang pilpres itu langsung minta jatah bagi-bagi menteri gitu ya. Jadi ini mereka itu pingin posisi terhormat. Mereka nggak tahu diri, mereka nggak peka. Bayangkan kalau kita itu punya rekan teman, kita lagi mengalami sebuah penderitaan. Kita lagi mengalami pergumulan. Lagi mengalami sesuatu yang berat. Tiba-tiba ada orang, teman dekat kita, tulungono aku po. Utangono aku dulu. Ini kan kurang ajar ya. Ini sudah mengalami penderitaan, tetapi masih berpikir tentang kepentingannya dia sendiri. Berpikir untuk kepuasan mereka sendiri. John Calvin di dalam komentarinya mengatakan seperti ini. Kisah ini merupakan cermin yang terang dari kesia-siaan manusia. Karena cerita ini menunjukkan bahwa semangat yang benar dan kudus sering disertai oleh ambisi atau sifat jahat dari daging. Sehingga mereka yang mengikuti Kristus memiliki tujuan yang lain dari yang seharusnya. Saudara, kalau kita boleh reflektif, ironisnya saudara, orang Kristen masa kini pun tidak luput dari kecenderungan atau ambisi yang salah arah. Bahkan saudara, kesalahpahaman kita sebagai orang Kristen, ketika kita menjadi murid Yesus, kita memiliki motivasi yang salah, yang justru membuat kita terjerat, terjebak di dalam perhambaan yang salah. Kita akan belajar 3 poin di sini saudara. Sebelumnya saya ingin ngomong, seringkali kita juga terjebak dalam sebuah perspektif yang salah. Hanya kepuasan kita. Berapa banyak ketika kita berdoa kepada Tuhan, secara gak sadar, termasuk saya, Tuhan tolongin aku dong, tolong buat ini ku berhasil, tolong supaya aku sehat terus. Kelihatannya baik, tapi kembali lagi, kalau motivasi itu kembali kepada kita, akhirnya kita mengiring Yesus, kita mengikut Yesus, itu hanya untuk suatu tujuan tertentu. Kita akan belajar 3 poin di sini. Yang pertama adalah diperhamba oleh diri sendiri. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 dicatat demikian. Saya tidak cantumkan tapi saya akan bacakan bagi Anda. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu.
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau boleh jujur, kita semua memiliki itu. Termasuk saya, saudara. Saya pun punya kecenderungan di antara salah 3 atau salah 2 dalam ini semua. Salah 3 bukan kota ya saudara ya. Di sini kita lihat ya Bapak Ibu, Markus 10 ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka itu marah kenapa sih? Kok enak ini? Langsung ngomong sama orang yang punya jabatan. Kok enak ngomong sama orang yang punya influence? Kita ya pingin. Marahnya itu bukan karena marah, oh gak bener ini. Bukan. Tetapi sebenarnya mereka itu pingin, tapi gak punya keberanian seperti 2 murid ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam versi paralelnya di dalam Injil Matius, kedua orang ini, Yakobus dan Yohanes, itu minta tolong mamanya ya di dalam Matius. Saya membayangkan, mah tolong omong Yesus po, jangan lupakan kita. Mungkin kalau mama yang ngomong, itu lebih powerful. Kan kadang kita kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita cari jembatan supaya punya akses pada orang-orang yang punya influence. Kita supaya mewujudkan impian kita cari orang-orang yang strategis. Yang dapat memuluskan segala apa yang kita inginkan. Bahkan untuk mendapat itu semua saudara, kalau orang diperhamba oleh dirinya sendiri, dia akan berusaha terlihat baik, terlihat mampu, terlihat benar. Dia akan berusaha seperti itu walaupun dia nggak bisa. Dan ini sangat melelahkan saudara. Hidup dalam kepura-puraan itu melelahkan saudara. Sangat benar-benar menguras energi. Bahkan saya sering lihat status di Instagram atau TikTok atau Twitter gitu. Kita butuh sarapan karena pura-pura bahagia itu butuh energi. Ada tulisan kayak gitu. Sering saya lihat. Melelahkan saudara. Mereka merasa bahwa mereka lebih baik daripada 2 murid ini. Mereka merasa lebih tahu diri. Tapi sebenarnya mereka itu marah karena iri saudara. Bahkan demi ambisi. Kita ingin terlihat baik. Seringkali kita berjuang untuk mendapatkan atau menjaga posisi. Bahkan rela mengorbankan relasi. Ini berbahaya saudara. Dia akan berusaha menyalahkan orang lain. Orang lain itu gak ada yang benar. Yang paling benar dia. Suka ngeles. Suka cari pembenaran. Tapi kalau kinerjanya bagus ya. Kalau dia gak salah. Oh aku itu bos yang ngerjakno. Aku itu yang ngerjakan. Itu semua timku itu gak guna. Aku yang ngerjakan. Saudara, saya pernah bekerja di marketplace. Saya memiliki rekan kerja berbicara demikian. Dan waktu itu saya anggap itu rasional pemikirannya. Dia ngomong gini, atasan kita itu bukan Tuhan yang maha melihat. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bernilai. Orang-orang yang mampu. Orang-orang yang bisa menjalankan perusahaan dan organisasi ini dengan baik. Atasan kita bukan Tuhan, jadi kita harus dalam tanda kutip menjilat. Pada waktu itu saya masih polos memang ya saudara ya. Oh, saya cuma manggut-manggut. Tetapi uniknya saudara, pada waktu itu saya merasa rasanya ada sesuatu yang janggal deh. Janggal bukan nomor 2, itu Pak Ganjar ya saudara ya. Rasa janggal sekali. Ada rasa yang aneh. Saya percaya itu adalah Roh Kudus saudara. Seringkali kita itu berusaha terlihat baik. Kita diperhamba dengan diri kita sendiri. Kita nggak mau kelihatan salah. Kita nggak mau kelihatan punya kekurangan. Bahkan saudara, ambisi yang salah untuk mencapai kejayaan itu membuat kita kehilangan makna kehidupan. Saya pernah baca artikel seperti ini. Pada tahun 2021 ada seorang insinyur, dia berambisi untuk menembakkan anak panah. Dia ingin memecahkan rekor dalam sejarah. Ada orang yang memanah itu sejauh 618 meter. Dia ingin memecahkan sejarah itu. Dia ingin benar-benar melewati itu. Impiannya dia adalah 1.500 meter, 1,5 kilo ya itu.
Dia pengen benar-benar memecahkan rekor itu. Sampai pada suatu saat dia membuat panahnya atau apa sedemikian canggih dan kemudian dia memanahkan. Dia hela nafas dalam-dalam, dia berusaha menarik panah itu supaya dapat rekor yang lebih baik. Ternyata hasilnya mengenaskan. Panah itu bukan melebihi rekor, tetapi panah itu meleset, kena kakinya dia sendiri ternyata. Demikian pula saudara, hidup yang salah arah, perhambaan yang salah arah, itu akan merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain. Belum lagi saudara, kita bisa juga diperhamba oleh berhala. Apa sih berhala itu? Kita sudah belajar banyak. Berhala itu bukanlah seonggok patung, sebuah patung. Tetapi berhala itu adalah sesuatu yang lebih mulia. Yang menggantikan Tuhan. Bahaya itu saudara. Bahkan hal-hal yang terlihat baik. Tapi saya ingin menjabarkan berhala inti di dalam hati setiap kita. Ini saudara. Saya yakin, termasuk saya punya keempatnya. Kita punya berhala power, kuasa. Kita punya berhala approval. Kita punya berhala comfort, control. Kita punya semua saudara. Orang yang berhalanya power, dia itu takut direndahkan oleh orang lain. Takut gagal. Ini berhala utama di dalam hati kita. Dan itu bisa nampak di dalam berbagai macam kehidupan. Saya tidak akan menjelaskan itu panjang saudara. Tapi kalau kita mau mengevaluasi dan introspeksi hati kita, kita punya keempatnya. Orang yang berhalanya penerimaan, itu takut ketika mengalami penolakan. Jadi orangnya takut berpendapat, takut salah, takut orang nanti mikir apa ya sama aku ya. Kalau aku jelek gimana ya? Takut, akhirnya nggak pernah melangkah di dalam kehidupannya. Takut nggak dihargai oleh orang lain. Orang yang berhalanya kan comfort, takut untuk dituntut, takut untuk perubahan. Takut sekali untuk melakukan hal-hal yang baru. Sukanya status quo, nyaman, stabil, kondusif. Orang yang punya berhala kontrol, mereka takut dengan ketidakpastian. Sehingga mereka mengontrol segala sesuatu. Kalau mungkin Anda kepo saudara ya. Ini Pastor Div punya yang mana? Jujur ya saudara ya, yang dominan di antara saya. Ini bukan bangga-banggaan, tetapi saya juga bertobat di hadapan Tuhan dan Anda semua saudara. Saya punya berhala kontrol dan comfort saudara. Saya tuh pengen ngontrol segala sesuatu. Tapi faktanya, ya ada yang miss. Saya pengen ngontrol. Supaya apa? Saya nyaman. Ternyata berhala saya yang dominan itu adalah comfort. Saya nggak suka dengan manuver-manuver yang terlalu tajam. Pokoknya kondusif, aman. Itu saya senang. Jadi saya ngontrol segala sesuatu untuk mendapatkan keamanan. Anda bisa mengevaluasi. Kira-kira Anda yang mana? Orang yang nggak mau terlihat jelek. Dia berusaha menutup-nutupi diri. Nggak terlalu banyak omong. Biasanya punya berhala penerimaan. Tetapi di dalam setiap orang pasti kasusnya berbeda. Anda boleh mendiskusikan dengan istri Anda, orang tua Anda, bahkan di dalam setiap care group Anda boleh mendiskusikan ini. Kira-kira mana yang dominan? Untuk evaluasi hati setiap kita, bukan untuk menyalahkan orang lain. Kalau kita lihat suami kita, istri kita marah-marah, wah itu kontrol kamu. Bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk mengevaluasi. Amin, saudara. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita masing-masing. Amin. Katakan sama-sama, untuk saya. Untuk saya, amin. Jadi ketika Anda mendengarkan firman, bukan sikut-sikutan. Coba tak cikku teko yo. Kena iku pasti deh, enggak kayak gitu ya saudara ya. Tapi untuk kita masing-masing. Kita punya berhala-berhala itu di dalam diri kita. Perhambaan yang salah itu akan menjerumuskan kita dalam penyembahan berhala. Sehingga kita memandang Tuhan sebagai alat untuk memuaskan berhala di dalam hati kita. Terlihat sekali kalau kita melihat
narasi ini di dalam Markus 10 ayat 35. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ini kelihatannya mulia loh. Hari ini kita bisa berdoa atas nama Tuhan Yesus. Padahal itu untuk memuaskan kita. Supaya kita keinginannya terkabul. Ini bahaya. Kita seringkali membungkus penyembahan berhala. Membungkusnya dengan rapi atas nama Tuhan Yesus. Makanya ada ungkapan yang menarik dari Martin Lloyd-Jones. Dia mengatakan seperti ini. Bahaya dan musuh terbesar yang dihadapi oleh kita itu bukanlah masalah perbuatan atau tindakan, melainkan penyembahan berhala. Mungkin terdengar aneh bagi beberapa orang. Beberapa berpikir bahwa yang perlu diingatkan adalah agar kita tidak melakukan hal-hal tertentu. Maksudnya ini hal-hal yang buruk ya. Namun perbuatan dan tindakan kita selalu merupakan hasil dari sikap dan pikiran kita. Dengan kata lain saudara, kalau saya boleh simpulkan, ini ngomongin motivasi yang mendalam di dalam kehidupan kita. Ambisi yang terselubung. Seringkali kita memiliki itu. Padahal itu adalah penyembahan berhala. Atau yang ketiga, kita diperhamba oleh hukum. Kita paham, sudah belajar eksposisi kitab Galatia, Roma, Pengkhotbah. Kan selalu jelas ya, antinomian, legalisme, agamawi, dan moralistik, kemudian hidup bebas. Banyak sekali kita belajar. Kalau Anda mungkin Anda bisa melihat tayangan live streaming dari Gibeon Church. Di sana Anda akan belajar terminologi-terminologi yang seperti itu. Hari ini kita kembali diingatkan. Kita sudah paham bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum, dari penjara hukum. Kita itu diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena melakukan tindakan-tindakan hukum. Semuanya karena anugerah. Tetapi seringkali di dalam perjalanan iman kita, kita masih menyimpan itu di dalam hati kita. Secara tidak sadar, kita memberlakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Bahkan kita menuntut itu pada orang lain. Saudara, saya pun harus bertobat. Saya itu ini bukan pamer. Saya itu gak pernah bolong saat teduh dan baca firman. Saya gak pernah bolong. Tapi, saya harus jujur. Seringkali saya melakukan itu supaya saya bisa menuntut orang lain. Bukan berdasarkan motivasi saya mengasihi Tuhan. Secara tidak sadar, aku tak baca firman, tak saat teduh, ben iso negur istriku, lupa. Ayo kamu baca firman belum? Jadi kalau istri saya bales, wis lah. Jadi tujuannya untuk menutupi diri saya sendiri. Itu sebenarnya saya diperhamba oleh hukum. Itu yang dimaksud saudara. Kita seringkali itu melakukan hal-hal yang sifatnya baik bukan karena mengasihi Allah. Tetapi kita punya motivasi untuk ngontrol seseorang. Untuk memanipulasi. Yang penting SOP. SOP-mu benar, kamu bisa menyalahkan orang lain. Kalau kamu salah, kamu nggak bisa menyalahkan orang lain. Jadi tujuannya benar, itu bukan karena mengasihi Allah, bukan memberikan yang terbaik, tetapi supaya tidak disalahkan oleh orang lain. Saya pun perlu bertobat akan hal itu, saudara. Kita lihat di dalam kisah ini. Dalam Markus 10:42, Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa yang keras, dengan keras atas mereka. Kita mungkin nggak melakukan itu, tapi kalau saya boleh tekankan sekali lagi, kita melakukan hukum supaya terlihat benar. Kita melakukan hukum supaya bisa menuntut. Ini keliru, saudara ya. Kita sama-sama bertobat. Dan akhirnya kita punya potensi seperti ini, saudara.
berorientasi pada kekuasaan. Pakai otoritas untuk kontrol orang. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Untuk bikin kebijakan. Pada akhirnya apa? Tidak mempedulikan kesejahteraan orang lain. Tidak mempedulikan ketidakadilan. Yang penting kepentinganku dapat tercapai. Apa yang aku mau bisa tercapai. Ini terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya seperti ini. Jika kita diperhamba oleh sesuatu yang bukan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memiliki hati hamba? Enggak mungkin, saudara. Sulit sekali, mustahil. Oleh karena itu ini, saudara, Rasul Paulus pun juga mengalami hal-hal demikian. Roma 7 ayat 24-25. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesuslah yang akan menolong kita. Makanya di poin kedua kita belajar bahwa Kristus datang untuk menebus kita dari perhambaan. Markus 10 ayat 45 kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang bukan untuk jadi bos, tapi dia datang untuk melayani. Dia memberikan nyawanya bagi kita, saudara. Dahulu kita itu adalah hamba dosa. Kita berhutang pada dosa. Tapi karena Kristus mati bagi kita, kita menjadi hamba Allah dan menjadi miliknya. Amin. Kita menjadi miliknya, saudara. Kalau ada tadi dapat reflective card, ini tadi mungkin ada kata-kata yang kurang. Ini yang paling benar ya saudara ya. Kristus rela menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai hamba untuk menebus kita dari perhambaan dosa. Supaya kita menjadi hamba kebenaran dan dimampukan untuk melayani Allah dengan sesama. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Dia menebus kita bukan cuma oke, masuk surga ya, bukan. Tetapi supaya kita bisa hidup dan menjadi hamba kebenaran selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita memiliki hati sebagai hamba, saudara. Bahkan almarhum Opa Keller yang kita hormati bersama-sama, saudara. Beliau mengatakan seperti ini. Jika salib adalah tebusan, itu akan mengubah hubunganmu secara total. Kamu tidak lagi terikat pada tuan-tuan yang buruk. Engkau dibebaskan dan masuk ke dalam posisi yang sepenuhnya baru. Amin. Salib Kristus itu memberikan tujuan yang baru di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat dimampukan untuk memiliki hati hamba. Mungkin sampai sini Anda bertanya, oke, konkretnya apa sih? Bagaimana kita menghidupi hati hamba di dalam perjalanan iman kita? Di sini kita belajar, saudara. Markus 10 ayat 43 dan 44. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Di sini tulis, pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi, jadi apa saudara? Hamba, doulos, untuk semuanya. Mungkin Anda bingung. Sudah 3 minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, sermonnya, kita itu bukan hamba lagi, tetapi anak. Yes, kita adalah anak-anak Allah. Loh, tapi kok disuruh memiliki hati hamba? Saudara, kita itu memang disebut anak-anak Allah. Tetapi kita juga disebut hamba. Ini bukanlah sesuatu yang kontradiksi ya. Kontradiksi itu berlawanan, bukan. Tetapi ini adalah paradoks. Paradoks itu sesuatu yang
memang terlihat berlawanan, tetapi tidak berlawanan. Tetapi memiliki tujuan yang sama, makna yang sama. Terlihatnya memang berlawanan, tetapi tidak. Ini yang disebut dengan paradoks. Status kita di hadapan Allah, itu memang adalah anak. Tapi yang membedakan seringkali itu apa ya? Mentalnya, saudara. Mental hamba atau hati hamba. Ini berbicara tentang mentalitas kalau kita berbicara tentang hamba. Status kita memang adalah anak. Tetapi ada anak yang statusnya itu seperti mentalnya mental hamba. Mental hamba itu apa sih maksudnya? Hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan sama sesama. Transaksional bahasa yang sering kita gaungkan. Sama Tuhan, kalau aku melakukan ini, aku dapat apa Tuhan? Kalau aku sudah seperti itu, aku dapat apa? Kalau kita dengan sesama, kita mengharapkan pamrih. Itu mental hamba. Itu bukan hati hamba. Kalau hati hamba itu ini, saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, enggak peduli kita dapatnya apa. Kita sadar bahwa kita telah ditebus, kita telah diadopsi oleh Tuhan. Dan kita menjadi anaknya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu bukan transaksional. Bukan mengharapkan sesuatu dari Tuhan ataupun sesama. Karena kita sudah mendapatkan hal yang paling besar dalam kehidupan kita. Yaitu adalah anugerahnya. Sehingga kita bisa selamat. Kita bisa memiliki hidup kekal di dalam Kristus. Itulah hati hamba. Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan dan sesama. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita belajar untuk memiliki hati hamba. Kita itu adalah ahli warisnya. Kita sudah belajar beberapa minggu lalu. Kalau kita sudah ahli waris, berkat terbesar kita apa sih? Keselamatan. Kita menjadi warga negara sorga. Itulah berkat terbesar kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga walaupun ketika kita bersusah payah menghidupi Injil, kita mengasihi orang tetapi orang itu tetap jahat sama kita. Kita nggak merasa, waduh Tuhan kok kayak gitu ya. Waduh Tuhan kenapa aku seperti ini. Kita kan nggak akan merasa seperti ini. Kalau kita sadar, it's okay. Walaupun aku hidup di dalam tekanan. Walaupun apa yang aku lakukan buat orang lain, dalam tanda kutip tidak berbuah manis, it's okay. Aku melakukan ini sebagai wujud di mana aku menjadi penyalur anugerah. Amin. Ingat saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima anugerah. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi penyalur anugerah bagi sekeliling kita. Amin. Katakan pada kanan kiri Anda, kamu adalah penyalur anugerah. Inilah hati hamba. Kita adalah penyalur anugerah. Contoh konkretnya, ini contoh yang paling sederhana. Salah satu jalan untuk memiliki hati hamba, yaitu melalui melayani sesama dan aktif dalam komunitas Injil. Ini merupakan sarana anugerah untuk mengikis kecenderungan hati kita yang salah. Mengikis kita kalau kita itu merasa inferior, superior. Ini mengikis perhambaan yang salah saudara. Ketika kita melayani, ketika kita aktif komunitas. Ini bukan ditepak-tepak ya. Oh ini habis gini mau itu kan CG buka pendaftaran. Atau ini kebetulan ada DYC, jangan salah DIY ya saudara ya. Ini DYC, Discover Your Calling. Oh ini tepat, enggak saudara. Sermon ini bergulir begitu saja. Dan amanat teks dan amanat khotbahnya memang ke sana. Ini bukan settingan saudara. Tapi ini kedaulatan Allah. Beneran. Ini bukan cuma, supaya volunteernya Gibeon banyak. Supaya CG-nya makin banyak. Bukan itu tujuannya. Tujuan kami sebagai rohaniawan, sebagai gereja. Untuk membawa orang-orang ini semakin mengenal Kristus. Menghidupi Injil. Itulah yang kami dorong saudara. Dengan melayani itu mengikis perhambaan yang salah. Ketika kita melayani saudara, kita akan diproses dengan banyak hal. Ketika kita aktif dalam komunitas, kita akan diproses.
Kita lihat di sini saudara. Iman Kristen mengajarkan prinsip menjadi besar itu bukan menjadi orang yang berkuasa. Melainkan melayani. Bukan berapa banyak orang yang melayani dan menghormati kita. Tetapi berapa banyak orang yang bisa kita layani. Dan kita melayani orang bukan untuk supaya kita dipuja, supaya kita dihormati. Tapi supaya orang-orang ini semakin mengenal Kristus, menghidupi Injil di dalam perjalanan iman mereka. Itulah yang kita lakukan, saudara. Kita melayani pun, itu bukan berdasarkan comfort, tetapi berdasarkan calling. Sama-sama katakan calling. Berdasarkan panggilan. Kalau kita melayani dan berkomunitas berdasarkan comfort, itu berbahaya. Pada akhirnya kita pilih-pilih. Oh aku gak mau gini, aku gak mau gitu. Aku gak mau sak cegeme orang itu. Mencekno, tolong ya Pastor Nathan saya dipisah sama orang itu. Atau melayani, saya gak mau melayani ini, saya gak mau melayani itu. Kita akan pilih-pilih. Padahal ini panggilan saudara. Saya mau kesaksian pribadi ya saudara. Saya ya saudara, jujur, sebenarnya nggak kesenangan khotbah di kebaktian umum seperti itu saudara. Seperti ini nggak kesenangan. Saya bertahun-tahun menolak panggilan itu. Saya bertahun-tahun menolak Pastor Mike untuk berkhotbah menggantikan beliau. Kamu waktunya bro. Harusnya kamu, bukan aku lagi. Aku yang keseringan. Mendingan orang-orang yang baru, wajah baru. Gak Pastor Mike, gak mau. Saya melayani berdasarkan comfort. Saya lebih suka melayani di mana sih? Main gitar elektrik, MD, atau khotbah di youth, atau main drama jadi orang-orang sih gila-gila gitu seneng. Waduh, maju pantang mundur. Beberapa tahun silam itu masih ada mungkin di ingatan Anda. Saya jadi ularnya dan Adam dan Hawa, menggoda Adam dan Hawa, atau jadi itu bos penjaga babi, anak yang hilang. Waduh, saya antusias kayak gitu. Itu comfort saya. Suruh jadi orang gendeng mah comfort ya. Serius-serius tekanan. Saya nggak mau Pastor Mike, nggak mau. Sampai pada satu titik, Pastor Mike gagal meminta saya untuk khotbah di depan Anda semua. Ibu negara yang maju. Pastor Novi Kristion. Ayo, mosok gak wani kon. Sampai kapan? Kamu bersembunyi di dalam berhalamu. Waduh, saya di situ dihardik sama ibu negara, runtuh saya akhirnya ya. Disitulah saya bertobat, iya Tuhan, ampuni. Saya itu selama ini ternyata nggak melayani Engkau, tapi saya menyembah berhala kenyamanan. Saya menyembah berhala penerimaan. Saya nggak mau dipandang jelek orang lain. Saya punya banyak berhala. Jadi ketika saya maju di depan Anda, ini bukan gaya-gayaan, bukan gagah-gagahan. Tetapi sarana bagi saya juga untuk menghancurkan setiap berhala di dalam hati saya. Bahkan mentor saya, Bapak Wahyu Pramudia, Pendeta Wahyu Pramudia. Itu mentor saya di dalam menyusun khotbah. Salah satu penasihat spiritual saya juga. Ini kayak ramalan aja ya, bukan ya. Beliau ngomong kayak gini, Dave, ngomongnya kan lembut, Pak WP itu. Kamu itu gak setuju kan dengan gereja yang hanya mengidolakan satu hamba Tuhan. Iya Pak, gak setuju Pak. Gak boleh itu Pak. Saya dengan gagah ngomong kayak gitu. Kamu gak setuju kan? Kalau sekarang misal Pastor Michael Kristion itu menjadi salah satu-satunya hamba Tuhan yang dihormati. Saya sempat diam. Batin saya, babano urusannya Pastor Mike. Gak urus aku. Dalam hati saya kayak gitu. Kemudian statement yang kedua. Kamu gak mau kan jemaat itu sampai salah arah. Waduh. Di situ saya berkaca-kaca. Ampuni Tuhan. Selama ini saya egois. Saya hanya melayani tentang apa yang saya mau. Ampuni saya Tuhan. Di situ hati saya runtuh. Oke. Bimbing saya Pak. Untuk saya bisa memberitakan firman dengan baik.
Bimbing saya Pak, disitulah saya terus menghidupi panggilan saya. Ini sudah tahun keberapa? Tahun kedua saya berbicara di depan Anda semua. Ini bukan karena saya hebat, bukan saya punya obsesi. Karena di mana ini saya itu terus diproses untuk serupa dengan Kristus. Saya berdoa supaya Dev semakin kecil, hamba-Mu semakin kecil. Biarlah Kristuslah yang semakin bertambah. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Saya berdoa untuk itu, saudara. Dan ketika saya aktif dalam komunitas rohani, saya punya CG Pro M. Di situ ada teman-teman yang mendukung saya. Makanya saya dorong Anda untuk ikutan CG. Bukan supaya lagi tambah banyak membernya, bukan. Supaya kita semua bisa menghidupi Injil bersama-sama. Saya punya CG Pro M. Mereka tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Mereka tahu apa yang menjadi kelemahan saya. Disitulah saya didoakan juga. Saya nggak malu untuk menunjukkan kekurangan dan kelemahan saya. Ada orang yang mendoakan. Kita memang sebagai orang Kristen itu diberikan Roh Kudus. Kita diberikan firman Allah. Tetapi Tuhan juga memberikan komunitas. Dia memberikan orang-orang percaya untuk menolong kita. Kehidupan kita sebagai orang percaya itu ya, keselamatan memang sifatnya individual. Tetapi perjalanan iman kita itu adalah proyek komunitas, amin. Kita perlu orang lain untuk kita dapat bertumbuh, saudara, amin. Saya mendorong Anda untuk join CG. Saudara, sedikit promo ya saudara, sekali lagi bukan untuk memenuhi volunteer. Tapi supaya kita sama-sama menghidupi Injil. Katakan pada kanan kiri Anda, melayani adalah sarana menghidupi Injil. Melayani adalah sarana untuk menghidupi Injil. Anda boleh mendoakan yang mana yang cocok bagi Anda. Berdoa bukan berdasarkan comfort, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan conviction, memberikan arahan. Anda tergerak di mana? Anda bisa kunjungi Connect Booth di bawah. Sarana menghidupi Injil, saudara. Kita nggak perlu terlihat hebat untuk membuat Yesus terlihat hebat. Amin. Kita justru perlu terlihat hancur supaya seluruh kecukupan Yesus semakin nampak. Amin. Gak perlu kita, nggak pernah salah. Saya sebagai hamba Tuhan salah berapa kali, saudara? Di dalam melakukan pekerjaan saya, di dalam berkoordinasi, salah berapa kali. Tapi it's okay. Disitulah saya menyadari, segala kemuliaan itu hanya bagi Allah. Segala kemuliaan itu hanya bagi Raja kita. Kalau kita yang hebat, segala kemuliaan bagi kita, saudara. Kita ngomongnya segala kemuliaan hanya bagi Raja. Padahal dalam hati kita, segala kemuliaan bagi rata. Bahaya itu, saudara. Kita bisa seperti itu. Kita nggak perlu kelihatan baik. Lakukan semampu kita dengan memberikan yang terbaik. Tetapi kita nggak perlu untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang keren. Enggak. Kita memang melakukan yang terbaik. Tetapi bukan berorientasi pada diri kita sendiri. Amin, saudara. Kabar baiknya, saudara. Kita nggak pernah berjuang sendirian, amin. Katakan pada kanan kiri Anda, kamu gak pernah berjuang sendirian. Di dalam menghidupi Injil, seringkali kita bisa jatuh bangun. Dalam menghidupi Injil kita bisa gagal. Di dalam melayani, di dalam mengasihi sesama kita bisa gagal. Ada orang di dalam CG kita, ada orang-orang yang berbeda, ada orang-orang yang menjengkelkan, kita gagal mengasihi orang tersebut. Ketika kita melayani kita gagal karena kita berpusat pada diri kita sendiri, kita gagal. Tapi kabar baiknya saudara, kita nggak pernah berjalan sendiri. Kita akan dimampukan. Kristus telah melaluinya. Hari ini kita yang ada di dalam Kristus akan senantiasa didampingi dan dimampukan olehnya. Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang menjelma, mengambil rupa sebagai hamba. Dia taat pada Allah Bapa. Supaya kita hari ini diangkat menjadi anaknya.
dan dimampukan untuk memiliki hati hamba. Markus 10 ayat 38-39. Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Ternyata ini adalah nubuat di dalam perjanjian lama. Yesaya 51 ayat 22. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Aku telah mengambil cawan yang memabukkan itu. Cawan murkaku, kamu tidak akan meminumnya. Karena kita lihat yang minum cawan murka Allah itu siapa? Yesus Kristus. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum. Tapi itu bukan cawan murka Allah lagi, saudara. Karena faktanya yang meminum cawan murka Allah itu adalah Yesus sendiri. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Yesus juga berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia sampai meneteskan darah. Alkitab mencatat keringatnya seperti titik-titik darah. Ini berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kalaupun kita meminum cawan penderitaan itu bukan meminum cawan sebagai hamba dosa, tetapi menjadi satu di dalam penderitaan Kristus. Bukan minum cawan murka Allah, tetapi minum cawan penderitaan itu artinya apa, saudara? Kita menghidupi Injil bersama-sama dengan Kristus. Kita menjadi hamba Kristus, kita menjadi hamba Injil. Walaupun ketika kita melayani sesama, ketika kita mengasihi sesama, ada perjuangan di sana, ada air mata di sana, tetapi kita tidak pernah menderitanya seorang diri. Ada Kristus yang sudah menggantikan kita, saudara. Kristus meminum cawan murka Allah supaya kita yang mendapat murka Allah dapat diperdamaikan melalui pengorbanannya. Kita yang terpisah dapat memiliki relasi dengan Allah melalui Kristus. Dia yang meminum cawan murka itu. Kristus meminum cawan murka Allah supaya kita tak lagi menderita, diperhamba oleh dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebagai pertanyaan reflektif kita, apakah saat ini kita sedang diperhamba oleh sesuatu yang menjerat kita, sehingga kita mengalami kesulitan untuk mengasihi, untuk melayani Allah dan sesama? Hal apa yang seringkali membuat kita tergoda untuk kembali diperhamba terhadap sesuatu yang bukan Allah? Entah itu diri sendiri, berhala, atau hukum. Kita perlu bertobat, Bapak Ibu yang terkasih. Bertobatlah dari perhambaan kepada sesuatu yang bukan Allah, yang justru membuat kita terikat dan mengalami kesulitan hidup melayani Allah dan sesama. Ingatlah apa yang Kristus telah lakukan di kayu salib. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia taat dan tidak berdosa. Tapi dia rela mati, tergantung di kayu salib itu. Supaya apa? Supaya kita yang dulunya hamba dosa dapat dimampukan menjadi hamba kebenaran. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama implikasi Injil pada hari ini. Karena Injil, kita dapat melayani dan mengasihi sesama, bukan dengan motivasi untuk mendapatkan kepuasan pribadi, melainkan sebagai wujud ucapan syukur dan sarana menghidupi Injil. Kita dapat melayani Allah dan sesama dengan hati hamba, karena Kristus telah melayani kita terlebih dahulu dengan memberikan nyawanya. Kita melayani Allah dan sesama, kita bisa melayaninya dengan sukacita, bukan rasa takut terhadap murka Allah lagi, karena kita telah diperdamaikan di dalam Kristus. Kita melayani
bukan berdasarkan rasa nyaman. Karena Kristus pun rela menderita, mengalami penderitaan untuk melayani kita semua terlebih dahulu. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon atas firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, pakai hidupku dan kuduskan bagimu. Pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan, pakai tanganku. Tuhan, pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Pakai seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan, pakai suaraku memuliakan namamu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Pakai harta kekayaanku Tuhan. Harta kekayaanku memuliakan namamu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Ku makin nyata bagi-Mu. Kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi bait-Mu. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Tuhan, ini kami Tuhan. Ampuni kami. Seringkali kami hidup untuk memuaskan diri kami sendiri. Kami diperhamba oleh diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kami diperhamba oleh berhala. Kami sudah tahu anugerah, kami sudah tahu Injil. Tapi seringkali di dalam prakteknya, kami diperhamba oleh hukum. Ampuni kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau datang untuk menebus hidup kami. Engkau memberikan kesempatan yang baru bagi kami. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu itu Tuhan. Karena kemurahan-Mu itulah yang menuntun kami kepada pertobatan. Pakai hidupku sebagai alat bagi kemuliaan. Pakai hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Apapun yang sudah ada dalam kehidupan kami percaya Engkau titipkan itu. Bukan untuk kepuasan kami, tetapi untuk melayani-Mu dan melayani sesama. Mampukan kami Tuhan untuk menghidupi Injil.
Hari ini kami kembali diingatkan bahwa hidup kami telah Engkau tebus dengan darah yang mahal. Hidup kami kini bukan milik kami lagi, tetapi menjadi milik Kristus yang sudah mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, iman kami, pengharapan kami hanya kepada Kristus. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, ya Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita arahkan hati dan tangan kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia senantiasa menguatkanmu, mendewasakanmu, memberkatimu dan menyertaimu di dalam setiap kondisi dan musim hidupmu. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia senantiasa memegang erat tanganmu, bukan engkau yang memegang tangannya. Tuhan akan menolong dan memampukanmu untuk memiliki hati hamba dan menolongmu untuk menghidupi Injil di dalam setiap aspek kehidupanmu. Sehingga hidupmu menjadi suratan Kristus yang terbuka. Tuhan memberkatimu dengan kisah iman dan pengharapan. Sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan mempermuliakan nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terimalah cinta kasih yang sempurna dan persekutuan yang manis dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. God bless you.